Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 25, ayat 31 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil tentang penghakiman terakhir tadi jauh lebih bersifat nubuatan daripada perumpamaan, yang merupakan perumpamaan hanya pada bagian tentang domba dan kambing. Perbandingan singkat ini sungguh menyatakan tujuan Yesus di dalam mengajarkan doktrin tentang penghakiman terakhir kepada para pengikutnya. Secara singkat, Yesus menunjuk pada adegan penggembalaan yang biasa terjadi pada zaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, gembala menggembalakan sekawanan domba yang bercampur dengan kambing,
yakni di tempat-tempat yang jarang digunakan untuk menggembalakan. Oleh karena daerahnya kering, maka kambing cenderung berjalan mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari rumput daripada diam di satu tempat. Kambing-kambing itu bercampur dengan domba, tetapi domba dan kambing tidak diharapkan supaya bercampur. Pada waktu petang, domba mendengarkan suara gembala, sementara kambing memilih untuk mengabaikan panggilan gembala. Lalu pada waktu malam tiba, domba itu lebih suka di tempat terbuka, sedangkan kambing tidak. Mengapa? Karena kambing tidak tahan terhadap udara dingin dan harus berada di dalam kandang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan tadi, sang gembala menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dia memisahkan dua jenis binatang ini. Secara simbolis, dia menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Karena apa? Karena domba lebih berharga daripada kambing. Dan warna bulunya yang putih, yang berbeda dengan warna kulit kambing yang hitam, melambangkan kebenaran. Dan kambing sendiri sudah lama diasosiasikan dengan kejahatan. Perjanjian Lama menggambarkan kambing sebagai binatang yang harus menanggung dosa yang dilepaskan ke padang gurun. Imamat 16 ayat 20 sampai dengan 22. Bahkan dalam bahasa kita sendiri ada kata atau ungkapan kambing hitam. Kemudian, tempat sebelah kanan selalu menandakan yang baik, tetapi sebelah kiri menunjuk sesuatu yang menakutkan, curang, jahat, dan jelek. Saudara-saudari yang terkasih, semua bangsa di dunia digambar sebagai domba dan kambing yang akhirnya dipisahkan oleh gembala pada akhir zaman. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang duduk di atas tahtanya dalam kemuliaan surgawi. Melalui perintah ilahi, malaikat-malaikat akan pergi dan mengumpulkan orang-orang pilihan dari 4 penjuru mata angin dan menghadirkan mereka di hadapan tahta penghakiman. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang akan berdiri di hadapan Sang Hakim, baik itu orang yang baik maupun yang tidak, orang yang jahat maupun orang benar. Tidak seorang pun dikecualikan. Dan hakim itu akan memisahkan manusia yang satu dengan yang lain, seperti gembala yang memisahkan kawanan domba dari kambing sesudah hari penggembalaan di padang gurun. Saudara-saudari yang terkasih, di sepanjang Injil Matius terbentang tema tentang pemisahan dan penghakiman, termasuk di dalamnya perumpamaan tentang domba dan kambing yang tadi kita dengar bersama, dan prinsip pemisahan dan penghakiman diterapkan dengan jelas. Nah, Anak Manusia, sebagaimana Yesus menyebut dirinya, datang dalam kemuliaannya dan duduk di atas tahtanya dalam kemuliaan surgawi, dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Hal ini menunjuk pada penghakiman terakhir, di mana dia bertindak sebagai penghakim yang bersifat universal atau umum. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perumpamaan tentang domba dan kambing tadi, menunjukkan bahwa Yesus menerima semua orang yang telah dibawa ke hadapannya, yang telah dipilih dari kekekalan. Mereka adalah orang-orang yang mendengar Raja berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mereka diselamatkan, sebab Allah Bapa telah memberkati mereka dan memberitahu mereka untuk mengambil tempat di kerajaan surga yang telah disediakan sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan bagi orang benar bukan berakar di dalam perbuatan-perbuatan baik mereka,
tetapi di dalam kebaikan hati Allah Bapa. Perbuatan-perbuatan baik yang diperlihatkan orang benar bukan merupakan dasar keselamatan, tetapi merupakan buah kasih karunia. Tentu, anugerah pemilihan Allah tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan baik orang percaya. Perbuatan-perbuatan baik itu diharapkan keluar secara alami dari anak-anaknya sebagai buah dari kasih dan ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan orang benar adalah perbuatan kasih dan belas kasihan yang tanpa disadari dilakukan untuk Kristus sendiri. Tadi kita semua mendengar, dikatakan, "Aku lapar dan engkau memberi aku makan. Aku haus dan engkau memberi aku minum. Aku sebagai orang asing dan engkau memberi aku tumpangan. Aku telanjang dan engkau memberi aku pakaian. Aku sakit dan engkau melawat aku. Aku di dalam penjara dan engkau mengunjungi aku." Saudara-saudari yang terkasih, di sini orang benar telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai manusia dan perhatiannya yang tulus dalam semua perbuatan mereka. Dan mereka terbukti layak menjadi warga kerajaan surga. Pada hari penghakiman, mereka akan diberi hak istimewa untuk mengambil bagian di dalam kerajaan itu, karena mereka menunjukkan kesetiaan dan kerajinan di dalam kegiatan sehari-hari. Maka mereka akan menerima upah mereka pada hari penghakiman. Orang benar telah menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka dalam hal-hal kecil. Pada akhir zaman, mereka akan dihormati oleh Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dua ayat yang sangat penting di dalam warta tentang penghakiman terakhir tadi adalah Matius 25 ayat 40 dan 45 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama dari ayat-ayat ini dinyatakan sungguh-sungguh dan ditujukan kepada orang benar. Yang kedua, ditujukan kepada orang berdosa di dalam istilah yang negatif. Mereka, orang jahat, sebenarnya tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka tidak membunuh siapapun. Mereka tidak berzina. Mereka tidak mencuri. Camkanlah bahwa dosa-dosa mereka bukanlah dosa perbuatan, tetapi kelalaian. Pada hari penghakiman, apa yang gagal mereka lakukan akan diperhitungkan. Saudara-saudari yang terkasih, daftar keseluruhan dari kebutuhan yang ditanggapi dengan tepat oleh orang benar diulangi lagi. Tetapi sekarang kelalaian yang menyolok yang disorot. "Aku lapar dan engkau tidak memberi aku makan. Aku haus dan engkau tidak memberi aku minum. Aku sebagai orang asing dan engkau tidak memberi aku tumpangan. Aku telanjang dan engkau tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan dalam penjara dan engkau tidak mengunjungi aku." Saudara-saudari yang terkasih, pada saat penghakiman, seperti digambarkan dalam warta Injil tadi, tidak ada pertanyaan tentang iman dan pertobatan di dalam Kristus. Yang ditanyakan hanyalah pertanyaan tentang tingkah laku. Ketika pengikut-pengikut Kristus datang meminta tolong kepada mereka yang berdiri di sebelah kiri raja, mereka telah ditolak dengan kasar. Disinilah sebenarnya manusia dipisahkan, yaitu antara mereka yang bersama atau melawan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kenetralan ketika dikaitkan dengan Yesus. Manusia harus memilih.
Seperti dikatakan Yesus dengan singkat, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Matius 12 ayat 30. Jika seseorang menolak pernyataan Injil dan menolak dengan kasar pengikut Yesus, ia menolak Kristus dan memilih di pihak musuh. Karena penolakan mereka untuk membantu pengikut-pengikut Kristus, orang-orang berdosa telah menempatkan diri mereka sendiri di luar lingkup berkat-berkat Allah. Mereka dihukum dan diberi tempat bersama-sama dengan setan atau iblis dan pengikut-pengikutnya. Orang-orang berdosa dipisahkan dari Kristus untuk selama-lamanya. Mereka dikirim ke suatu tempat di mana mereka akan menghabiskan waktu selamanya bersama setan dan pengikut-pengikutnya, yakni di neraka. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang domba dan kambing dan penggambaran berikutnya tentang hari penghakiman menekankan kata saudara. Bagi penginjil Matius, istilah saudara tidak berlaku untuk setiap orang, tetapi hanya mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam Injilnya, Matius memberi suatu pemahaman Kristen tentang kata saudara. Bagi dia, kata saudara berarti murid dan pengikut Yesus. Karena itu, kata saudara-saudaraku di dalam Injil Matius 25 ayat 40 menunjuk pada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah anggota tubuhnya, yakni gereja. Tentu saja kata-kata Yesus, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu," tidak berarti bahwa di dalam ketidakhadirannya Yesus diwakili oleh orang-orang miskin. Kata-katanya itu merupakan desakan bagi kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, sebagaimana Allah telah berbicara kepada bangsa Israel. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan 15 ayat 11. Maka saudara-saudara yang terkasih, tidak seorang pun boleh mengabaikan orang miskin, karena perintah Allah sudah cukup jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa penggenapan hukum adalah kasih, dan dia yang memelihara hukum kerajaan ini berarti berbuat baik. Karena itu orang-orang Kristen berada di bawah kewajiban ilahi ini untuk menunjukkan kasih yang tulus dan perhatian yang sepenuh hati kepada mereka yang membutuhkan dan ditolak, tanpa memandang suku, asal-usul, umur, jenis kelamin, atau agama. Semua orang memenuhi syarat sebagai saudara dan berhak atas kasih, tetapi tidak setiap orang disebut saudara atau saudari Kristus. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus dan melakukan kehendak Allah lah yang disebut saudara dan saudari Kristus. Matius 12 ayat 48. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perumpamaan tadi, Yesus hanya memberikan satu aspek dari adegan penghakiman terakhir. Perumpamaan tentang domba dan kambing menjelaskan pembagian antara mereka yang ditempatkan di sebelah kanan dan mereka yang ditempatkan di sebelah kiri. Penggambaran tentang penghakiman akhirnya menyatakan, dan mereka yang berada di sebelah kiri akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Jelaslah di sini menunjukkan bahwa keputusan untuk kedua belah pihak merupakan keputusan akhir dan tidak bisa diubah.
Orang benar menikmati kepenuhan dari kehidupan kekal, dan orang jahat memikul kutuk hukuman yang kekal. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita secara bijaksana menyikapi perumpamaan ini, pertama-tama dengan pertobatan yang benar, yakni hendaknya selama waktu tersisa ini kita mau berbuat sesuatu yang baik, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan justru bagi Tuhan, dengan memberikan perhatian, pertolongan, perlindungan kepada mereka yang lapar, haus, miskin, tunawisma, di penjara, tersisih, dan terpinggirkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami menyadari bahwa walau sudah lama mengikuti dan menjadi murid-murid Kristus Putramu, seringkali masih banyak melalaikan perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya bisa kami lakukan demi nama-Mu. Maka curahkanlah kuat kuasa Roh-Mu dalam diri kami, sehingga kami Kau mampukan untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki kami perbuat selama hidup di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.